warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Revi Merani, NPM 1913031027, kelas A, Prodi Pendidikan Ekonomi 2019, Universitas Lampung. Saya akan mempresentasikan rencana usaha saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Sedikit penjelasan dari saya, bahwa saya memiliki rencana usaha mengolah salah satu sayuran yang terkenal akan pahitnya, yaitu sayuran pare. Di mana sayuran ini akan saya ubah menjadi salah satu makanan ringan, yaitu menjadi makanan keripik pare. Baiklah, kita masuk ke pembahasan rencana bisnis saya. Jadi yang pertama kita bahas latar belakang dari bisnis ini. Membuka usaha baru tidak mungkin tanpa ada rencana sebelumnya. Rencana harus ada berapapun sederhananya secara tertulis. Perencanaan yang tidak tertulis pasti sudah ada rekayasa dalam pikiran, yaitu suatu rekayasa secara sederhana tentang jawaban dari berbagai pertanyaan, antara lain, usaha apa yang akan dibuka, mengapa memilih usaha tersebut, di mana lokasinya, siapa konsumennya, dari mana sumber modalnya, dan sebagainya. Suatu rencana kerja yang dibuat tertulis dan resmi guna menjalankan perusahaan atau bisnis plan merupakan perangkat tepat untuk memegang kendali perusahaan dan menjaga agar fokus usaha perusahaan tidak menyimpang. Bisnis plan perlu disusun karena merupakan legitimasi dari sebuah usaha yang akan didirikan. Orang perlu mengetahui segala sesuatu tentang perusahaan yang kita bangun, sehingga tertarik untuk bekerja sama. Maka dari ini, saya bermaksud untuk membuat usaha pemasaran atau usaha makanan ringan, yaitu keripik pare. Jadi, rencana bisnis saya ini juga memiliki visi, misi, dan analisa peluang usaha. Untuk visi usahanya, keripik pare ini menjadikan salah satu sayuran yaitu pare yang bisa diinovasikan supaya sayuran pare yang memiliki sedikit peminat karena terkenal pahitnya. Inovasi keripik pare ini dapat mengubah atau mengurangi rasa pahit tersebut menjadi rasa yang gurih sehingga sayur pare ini bisa menambah peminatnya. Kemudian untuk misi usaha ini yang pertama, menambah peminat masyarakat untuk lebih menyukai sayuran pare. Yang kedua, menginovasikan sayuran yang dianggap kurang diminati karena rasanya yang pahit. Yang ketiga, memanfaatkan bahan baku yaitu sayur pare yang mudah kita dapatkan. Jadi sayur pare ini sangat mudah kita dapatkan ya. Kita bisa mendapatkannya di supermarket dan juga pasar setempat. Dan misi yang terakhir yaitu mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan keripik pare. Dan untuk analisa peluang usaha, saya mengambil sampel ini karena kurangnya minat masyarakat dalam mengonsumsi sayuran pare yang padahal memiliki banyak manfaat untuk tubuh, di mana saya merubah pare yang pahit menjadi gurih dan juga enak. Selanjutnya, analisis SWOT rencana usaha saya yang meliputi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan juga peluang. Jadi kekuatan dari rencana bisnis saya yaitu yang pertama, banyak manfaat untuk kesehatan tubuh, salah satunya menjaga kesehatan mata. Yang kedua, harga relatif terjangkau untuk semua kalangan. Yang ketiga, bahan baku mudah didapat. Yang keempat, keripik pare memiliki tekstur yang renyah, gurih, dan juga enak. Dan yang kelima, cara pengolahan mudah. Kemudian untuk kelemahan rencana bisnis saya, yaitu yang pertama, konsumen berpikir produk akan terasa pahit. Yang kedua, produk tidak tahan lama. Yang ketiga, promosi belum maksimal. Yang keempat, kemasan yang kurang mendukung. Dan yang kelima, produk mudah hancur. Jadi apabila produk ini diletakkan tidak sesuai dengan tempatnya dengan benar, maka isinya pun akan hancur. Kemudian ancaman dari rencana bisnis saya ini, yang pertama, perubahan selera masyarakat.
Yang kedua, cuaca mempengaruhi pertumbuhan sayur pare. Jadi apabila cuaca tidak mendukung, maka pertumbuhan pare pun akan terhambat. Dan yang terakhir, peluang rencana bisnis saya ini, yang pertama, belum banyak orang yang memproduksi keripik pare. Yang kedua, keripik pare ditambah rasa-rasa yang lain karena selera tiap konsumen berbeda-beda. Hal ini menghindari supaya rasa bosan yang tidak terlalu cepat. Terus yang ketiga, pendapatan yang didapat akan lebih besar daripada pengeluaran. Kemudian rencana strategi pemasaran usaha saya. Yang pertama, produk. Jadi untuk memproduksi produk ini saya menggunakan bahan yang amat sederhana yang hampir semua orang tahu akan rasa dari sayur pare ini. Maka dari itu saya mencoba untuk mengembangkan sebuah inovasi terbaru agar menjadikan makanan yang unik, enak, lezat dan tidak lupa juga baik untuk kesehatan. Kemudian strategi pemasaran untuk tempat. Jadi produk ini akan saya jual ke tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat, seperti warung dan juga toko-toko makanan yang lain. Selanjutnya, strategi promosi. Strategi promosi ini akan saya lakukan kepada masyarakat untuk menunjukkan atau membujuk konsumen supaya membeli keripik pare ini dengan cara yang pertama menyebar atau memposting di internet, dan yang kedua saya menggunakan penjualan secara langsung. Selanjutnya saya masuk ke perhitungan laba rugi. Jadi modal produksi saya mengeluarkan sebesar Rp191.000, di mana di sini sudah termasuk dengan alat-alat dan juga bahan-bahan untuk memproduksi keripik pare. Kemudian harga pokok penjualan per bungkus yaitu sebesar Rp3.820. Laba yang diharapkan yaitu sebesar Rp1.910 per bungkus. Jadi harga jual per bungkusnya yaitu sebesar Rp5.730. Dan saya membulatkan harga jual menjadi Rp7.000, yang pastinya saya memiliki laba atau mendapatkan laba sebesar Rp3.180 per bungkus. Dan saya akan mendapatkan hasil dari keseluruhan penjualan saya yaitu sebesar Rp350.000 apabila saya memproduksi 50 bungkus dengan harga jual per bungkusnya yaitu sebesar Rp7.000. Selanjutnya total omset. Perhitungan total omset ini yaitu dengan jumlah produksi dikali dengan harga jual, di mana jumlah produksi sebanyak 50 bungkus dikali dengan harga jual yaitu 7.000 per bungkusnya. Jadi saya akan mendapatkan omset sebesar Rp350.000. Selanjutnya perhitungan keuntungan penjualan, di mana pendapatan penjualan dikurang pengeluaran produksi, yaitu pendapatan penjualan sebesar Rp350.000 dikurang dengan pengeluaran produksi yaitu sebesar Rp190.000, maka akan mendapatkan keuntungan penjualan keseluruhannya yaitu sebesar Rp159.000. Dan untuk persentase laba, cara menghitung persentase laba yaitu dengan cara laba per produksi dibagi pengeluaran produksi dikali 100%, di mana laba per produksi yaitu sebesar Rp159.000 dibagi dengan pengeluaran produksi yaitu sebesar Rp191.000 dikali dengan 100% yaitu hasilnya 83,2%. Jadi persentase labanya yaitu 83,2%. Kemudian saya masuk ke analisa keuangan. Yang pertama perhitungan BEP atau break even point, di mana cara menghitung BEP ini dengan cara total modal dibagi dengan produksi, di mana total modal sebesar Rp191.000 dibagi dengan 50 bungkus,
yaitu akan mendapatkan hasil sebesar Rp3.820. Jadi saya akan pulang modal jika saya menjual keripik pare per bungkus seharga Rp3.820. Kemudian BEPU dengan cara total modal dibagi harga jual per bungkus. Jadi total modalnya yaitu sebesar Rp191.000 dibagi dengan harga jualnya yaitu sebesar Rp7.000 per bungkus, maka akan mendapatkan hasil sebesar 27,2. Jadi saya akan kembali modal pada penjualan sebanyak 27 dari 50 bungkus. Selanjutnya R atau C ratio, revenue cost ratio, perbandingan pendapatan dan penjualan. Apabila lebih dari 1 artinya layak, apabila kurang dari 1 artinya tidak layak. Di mana harga pendapatan keseluruhannya yaitu sebesar Rp350.000 dibagi dengan pengeluaran modal yaitu sebesar Rp191.000, maka hasilnya yaitu 1,8. Artinya usaha keripik pare saya ini layak karena setiap satu modal yang dikeluarkan dapat menghasilkan pendapatan sebesar 1,8. Yang terakhir, kesimpulan dari rencana usaha saya. Keripik pare adalah jenis keripik yang jarang dipasarkan, sehingga dengan ini dapat menarik perhatian para konsumen untuk mencobanya. Dan produk ini menawarkan harga yang relatif untuk para masyarakat. Produk ini juga dianjurkan untuk semua kalangan karena bagus untuk kesehatan. Sekian presentasi rencana usaha saya. Apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang dipahami, saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.